Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Semoga weekendnya, wah, happy ya. Oke, baik teman-temanku, bersama aku Maila. Kita reading lagi. Kali ini kita lihat ya, masih dia yang kita lihat. Kondisi dia saat ini seperti apa? Nah, baik teman-teman, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi yang bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku semua, kamu fokuskan kartu ini, kamu fokuskan dia, orang yang kamu pikirkan saat ini, yang kamu ingin lihat energinya ya. Nah, apa sih yang dia rasakan saat ini? Apa yang ada dalam pikirannya? Kita mari lihat bersama-sama ya. Oke. Dia saat ini, apa yang dia rasakan? Dia saat ini, apa yang dia rasakan? Kita ambil kartu energi dulu ya, buat teman-temanku semua. Dan satu lagi ya. Oke. Ada playlist di sini. Ada no, ada boundaries, ada mirror, ada deep replenishment. Oke. Ada align your life. Oke, teman-temanku semua, di sini energi banyak orang ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu saat ini. Nah, semoga ke depan yang reading berikutnya bisa kembali ke baca energi kamu ya. Baik, teman-temanku, kita akan lihat di sini kondisi dia seperti apa saat ini, apa sih yang dia pikirkan. Nah, di sini ada like your life. Dia ingin ingin ada perubahan sih dalam hidupnya dia. Kenapa seperti itu? Ya, terlihat di sini antara kamu dengan dia ada hubungan yang on off ya. Seperti kadang datang, kadang pergi ya, kadang datang, kadang pergi. Saat kamu butuhkan dia tidak ada, saat dia butuhkan kamu dia datang gitu ya. Nah, itu terlihat di sini. Jadi ya, di mana dia dia akhirnya merasakan ingin ada suatu perubahan. Kenapa sih aku itu sering on off sama kamu? Kenapa sih aku itu sering nggak jelas gitu. Nah, dia sadar akan diri dia. Nah, kayaknya dia merasa bahwa kalau seperti ini kayaknya aku capek gitu. Kalau seperti ini kayaknya aku juga merasa nggak ada tujuan hidup aku. Nah, itu yang dia rasakan di sini. Jadi ada suatu keinginan dia di sini untuk merubah suatu hubungan itu dengan kamu, yang dimana di awal dia tidak punya keinginan untuk berkomitmen, atau di awal dia tidak punya keinginan untuk yang kejelasan gitu ya, dimana bahwa dia hanya kalau seandainya status itu dia dapatkan, itulah yang diinginkan, hanya status gitu ya. Jadi di sini dia merasa bahwa kalau begini terus mungkin nantinya ke depan seperti apa. Secara teman-teman aku semuanya mungkin sudah menikah atau sudah punya pasangan masing-masing, yang mungkin aku lihat dia serius gitu ya. Di situ juga dia melihat bahwa aku kapan ya, seperti itu. Bisa saja dari situ dia menyadari keinginannya dia. Akhirnya dia putuskan untuk membuat suatu planning ataupun misi di sini ya. Ada misi dan visi dia ternyata ya. Ada playlist, ada double mission di sini. Channeling and uplifting humanity ya. Jadi di sini dia merasakan bahwa aku harus bisa buat rencana nih gitu ya, untuk ke depan untuk diri aku sendiri. Secara mungkin selama ini aku pernah menyakiti kamu gitu ya, dan dia merasa bahwa sering membuat kamu kecewa gitu. Jadi di sini dia menyadari bahwa aku pengen meminta maaf deh sama kamu. Aku pengen membuat hubungan kita ini berbeda kembali gitu loh. Seperti di awal bagaimana yang kita rasakan, mungkin kebahagiaan saling
mengerti satu sama lain. Nah, ya mungkin di sini karena sudah kelamaan ya hubungan kamu dengan dia, jadi ada kejenuhan, ada suatu hubungan yang mungkin kamu rasakan itu ya tidak seperti yang kamu harapkan gitu loh. Jadi ada kejenuhan, ada bosan juga ya. Jadi kamu di sini mencoba untuk merubah semuanya, mencoba untuk membuat pembaruan atau membuat ya bagaimana caranya supaya aku bisa menerima kamu dengan apa ya, dengan baik gitu loh. Maksudnya secara selama ini mungkin dia sering on off, mungkin dia merasa ada bosan, ada jenuh juga ya dengan ya hubungan ya itu aja gitu. Jadi di sini dia pengen apa ya, merubah semuanya gitu. Itu yang terlihat di sini energinya ya. Jadi ya perubahan itu memang benar-benar dari dalam hati dia yang terlihat di sini. Oke. Ada keinginan dia memang untuk merubah semuanya. Nah, kita lihat kartu kedua. Ada no, wait, postpone, pass, say no. Jadi di sini ada suatu hambatan lah ya, bisa dikatakan suatu bencana sih buat kamu dengan dia. Mungkin kamu pernah merasakan bahwa kamu benar-benar menyakiti dia sampai kamu ditinggalkan gitu ya. Ya mungkin ada pemikiran kamu di sini untuk tidak melanjutkan hubungan dengan dia gitu. Tetapi kalau terlihat di sini ya, kamu merasakan bahwa ini ada mirror di sini. Ya. Pernah kamu mengalami hubungan yang break, mungkin entah beberapa tahun atau beberapa bulan gitu ya. Jadi di sana kamu introspeksi diri, kamu mencoba untuk mencari sesuatu yang berbeda lah ya di luar sana gitu ya. Mungkin menjalin hubungan dengan beberapa orang atau apa, dan itu membatasi kamu untuk komunikasi dengan dia. Jadi sejak itu terjadi, kamu merasakan bahwa kenapa sih ya yang aku rasakan ini? Aku punya hubungan dengan orang lain, tapi kenapa pemikiran aku hanya sama kamu gitu loh? Kenapa hati aku sangat terikat kepada kamu? Secara spiritual kita kayaknya ada batinnya gitu loh. Jadi ada suatu ikatan batin antara kamu dengan dia, itu yang dirasakan dia, ya. Tapi kamu di sini memang terlihat membatasi diri juga sih dengan dia gitu ya, dan kamu juga seperti tidak ingin dulu deh merasakan percintaan karena juga secara kamu sudah lama berhubungan, tahu-tahu tiba aja putus, tahu-tahu aja break gitu ya, tanpa ada masalah ataupun ada problem gitu. Nah itu yang membuat kamu merasa bahwa ya lebih baik aku sendiri, membahagiakan diri aku. Nah itu gambaran dari energi kamu di sini. Nah setelah itu dia merasakan bahwa ya karena terikat ada mirror di sini ya. Di sini ada mirror antara kamu dengan dia. Ya, siapa dan bagaimana dia kok bisa mirror dengan kamu gitu loh. Nah itu dia yang dirasakan saat dia punya hubungan dengan yang lain, saat dia menjalin hubungan dengan seseorang atau siapapun itu, dia hanya kepikiran sama kamu. Kayaknya hati dia itu sudah terpaut sama kamu. Jadi seakan-akan dia masih merasakan soulnya dengan kamu gitu ya. Itu dia yang dia inginkan. Akhirnya dia pengen kembali ke kamu. Akhirnya dia ingin memperjuangkan kamu lagi di sini ya. Di sini ada, akhirnya dia mencoba healing, dia mencoba menyembuhkan hatinya dia mencoba introspeksi diri di sini, dia coba merasakan energi kamu di dalam dirinya dia. Ternyata itu yang dirasakan, energi kamu sangat kuat yang dia rasakan di sini. Oke. Nah, kita akan lihat di sini seperti apa di kartu tarotnya ya. Apa yang terlihat di sini? Jadi ada energi di mana di sini ya hubungannya on off, dan ternyata dia juga pengen kembali ke kamu karena dia merasa bahwa ya kamulah mungkin orang yang selama ini bisa mengerti dia gitu. Walaupun kamu sering nyakiti dia selalu sabar. Walaupun kamu sering on off, dia selalu menunggu kamu di sini gitu ya. Itu yang dirasakan. Di sini apa lagi yang terlihat? Apa lagi yang terlihat di sini? Oke. Nah, di sini memang ada terlihat Wheel of Fortune ya. Perubahan. Dia pengen pengen ada suatu perubahan benar-benar ya. Tidak selamanya aku di bawah gitu loh. Roda berputar. Nah, kita lihat di sini. Ada elemen api Aries Leo Sagi ya. Dan kayak ada elemen tanah ya, Taurus Virgo Capri.
dan ada judgment juga di sini. Oke. The High Priestess. Nah, itu zodiak yang di dalam kamu ya saat ini. Oke, kita akan lihat apa lagi yang terjadi di sini antara kamu dengan dia. Nah, memang kalau digambarkan dari kartu ini, kamu dengan dia itu sering berkonflik sebenarnya ya. Ya, sering on off tadi ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan kamu beranggapan masih ada sih yang dia sembunyikan gitu loh. Masih ada yang dia sembunyikan dari kamu, atau suatu hal ya, karena dia sering on off tadi, jadi kamu pikir dia ngapain sih kok sering on off, apakah dia punya seseorang di luar sana gitu ya. Dan ternyata memang iya, tapi sesuatu yang dia lakukan itu sebenarnya dia untuk mencari jati dirinya dia. Apa sih yang aku inginkan, siapa sih sebenarnya yang aku inginkan gitu loh, yang ada dalam pikiran aku. Nah itu akhirnya dia terjawablah pertanyaan-pertanyaan itu. Ada cinta sama kamu yang memang harus dia perjuangkan saat ini. Itu ya, terlihat di sini. Memang di sana kamu merasa, ataupun dia di sini ya merasa bahwa sebenarnya kayak apa sih aku sama kamu itu, kayak nggak ada tujuan aja gitu ya. Dan akhirnya setelah dia menyadari dirinya dia ya, akhirnya dia mencoba merubah semuanya. Dan setelah dia berkonflik dengan kamu, mungkin setelah dia break dengan kamu, di sana dia merenungi, merasakan bahwa energi kamu itu sangat kuat kepada dia. Di sinilah ada Four of Wands ya, ada satu kebahagiaan di sini yang benar-benar membuat kamu dan dia itu merasa, wah kita bersatu lagi. Ternyata memang kita tidak bisa dipisahkan. Dan aku ingin, ya itu dia katakan, aku ingin menua bersama kamu gitu loh. Secara dia di sini ingin perjuangkan itu, ya. Benar-benar dia ingin perjuangkan cintanya ke kamu, karena ya dia anggap selama ini kamu yang bisa mengerti dia, yang selalu support dia, yang selalu membantu dia dalam hal apapun, baik itu dalam segi pekerjaan atau finansial gitu ya. Kamu selalu mensupport dia, selalu membuat hal-hal yang positif dalam diri dia. Itu yang membuat dia merasa bahwa ya kamu itu orang yang pantas untuk aku nikahi gitu ya. Di sini terlihat memang ada ya Four of Wands ini. Nah ini ada ikatan nih antara kamu dengan dia ya. Jadi dia itu pengen benar-benar mengikat kamu, walaupun terlihat di sini ada perbedaan kamu dengan dia ya. Entah itu kamu berbeda usia ya, atau berbeda negara di sini ya. Di sini ada hitam, ada putih ya. Rambutnya ini lurus, ini hitam ya, ini putih gitu ya. Nah ini menggambarkan memang kamu dengan dia itu ada perbedaan. Tapi perbedaan kamu di sini ya itu tadi ya, ternyata tidak fatal sih buat kamu dengan dia. Ya mungkin ada salah satu dari kamu yang bisa mengalah, atau salah satu sifat dia itu yang mungkin dia punya kekurangan ataupun kamu punya kekurangan, tapi bisa ditutup oleh kelebihan masing-masing gitu. Itu yang membuat kamu di sini semakin merasa kuat cinta kamu dengan dia. Kayak ada chemistry antara kamu dengan dia gitu ya. Nah, itu yang kamu rasakan di sini. Oke. Di sini memang dia ingin perjuangkan kamu kembali. Ya mungkin apapun akan dia lakukan demi perubahan hidupnya dia. Karena dia tidak mau nih. Memang kalau terlihat di sini dari Wheel of Fortune ya, banyak sih halangan dan hambatan dan rintangan yang mungkin kamu berpikir, bisa nggak ya aku terima dia secara dia selama ini mungkin sudah bohongi kamu gitu ya, yang sudah mengkhianati kamu gitu ya. Karena di sini ada ular juga. Nah tapi semua itu kamu orangnya lebih legowo ya. Istilahnya itu bisa dikatakan kamu lebih ke ya mengikuti intuisi kamu, hati kamu. Ya aku tahu dia baik gitu loh. Aku tahu dia orang yang benar-benar bertanggung jawab. Hanya saja mungkin keadaan yang membuat dia seperti itu gitu. Ya mungkin keadaan dia yang entah dari keluarga yang broken ya, entah itu dari dia tidak punya saudara atau keluarga untuk mendidik dia gitu ya. Nah itu yang dirasakan dari kamu, bahwa kamu itu dewasa banget gitu, yang bisa membimbing dia ke jalan yang mungkin menuju ke kebaikan gitu ya. Itu yang dirasakan, dia pengen memperjuangkan kamu karena dia melihat kamu itu orang yang pantas untuk dicintai gitu. Walaupun banyak halangan dan rintangan dia lakukan di sini, banyak kecewanya gitu ya yang kamu rasakan. Tapi ya kamu di sini bisa memaafkan dia, bisa memberikan kesempatan kepada dia sehingga sampai kamu ya berkomitmen sama dia. Oke? Nah itu, dan dia juga punya keinginan untuk bisa menua bersama kamu. Karena apa? Kalau sudah diikat jadi seperti ini, nah itu artinya untuk selamanya gitu ya. Nah itu yang dirasakan. Kita akan lihat di sini
Apalagi yang akan dia rasakan di sini? Oke, kita ambil 3 aja ya. Nah, di sini ada image all one talk. Nah, di sini dia mencoba untuk merasakan, ya, memang dia introspeksi diri ya saat ini, merasakan dalam hatinya dia, ya. Dia menyadari kesalahannya dia di sini, kesalahannya dia buat sama kamu, di mana dia sudah menyakiti kamu, dan di sini dia akhirnya minta maaf sama kamu, ya. Dan dia berharap kamu bisa maafkan dia. Dia berharap kamu memberikan satu peluang lagi buat dia, kesempatan buat dia, gitu ya. Nah, dia pengen mengembalikan energinya dia itu, energi positif, ya. Mungkin dengan hubungannya dulu pernah berakhir sama kamu, sekarang ini pengen dia jalin kembali, gitu ya. Itu yang dirasakan dia. Oke. Dan di sini ada time. Nah, ya mungkin dulu dia masih ragu, atau dia merasa bahwa kayaknya kamu nggak bakalan nerima dia, tapi dia tetap menunggu waktu kamu di sini, menunggu kamu untuk memaafkan dia, menunggu kamu akan berikan kesempatan kepada dia. Di sini ada time ya. Time itu adalah waktu. Ya bisa dikatakan dia menunggu kamu. Dia setia menunggu kamu, berharap kamu akan menjadi pasangan. Nah ini dia ada twin flame, menjadi pasangan yang benar-benar soulmate-nya dia, gitu ya. Ada twin flame di sini. Dia memang masih merasakan ada suatu energi yang benar-benar mirror ya dengan kamu, seolah-olah Tuhan mempertemukan kamu itu ya untuk berdua gitu sampai menua, gitu ya. Itu yang dirasakan dia. Nah, saat kamu merasakan bahwa hubungan ini berakhir, gitu ya, dan dia juga, dan akhirnya dia, karena pasrahnya dia, karena bisa saja dia minta kepada Tuhan, dia berharap Tuhan akan memberikan kesempatan juga, dan ternyata ya Tuhan menggerakkan hati kamu untuk bisa memaafkan dia, dan terjadi hubungan ini ya akhirnya kembali, gitu ya. Kalau dilihat di sini, memang ada keinginan satu sama lain yang ada energi mirror ya. Kalau tidak ada energi mirror ya artinya kamu tidak akan berjodoh dengan dia ya. Nah itu. Tapi semua itu kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menentukan semuanya. Oke, baik teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kamu akan bisa menua bersama dia selamanya ya. Amin. Oke, dadah.